Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya harus tetap sehat dan selalu bahagia ya. Amin. Jumpa lagi bersama kami kelompok 15 mata kuliah Psikologi Ulayat, kelas Psikologi 5D, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan yang pasti Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, perkenalkan dulu nih, dari kelompok 15 ini ada saya, Nisrina Rona Maulida, dan juga ada rekan saya, namanya adalah Nur Indah Rizky Setiani. Dan di sini kami akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Self-Esteem dalam Perspektif Jawa, Santunan 10 Suro di Desa Krapyak, Tahunan Jepara. Langsung saja yuk kita bahas bersama. Saya persilahkan Kakak Indah. Acara tasyakuran 10 Suro atau 10 Muharram. Acara tasyakuran ini merupakan acara yang dilakukan secara kolektif setiap 1 tahun sekali di bulan Asyura, tepatnya pada tanggal 10. Acara ini dilakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT dengan menjalankan sunnahnya yang telah tertera pada hadis Nabi. Amalan sunnah yang dilakukan pada 10 suro atau 10 Muharram ini tidak hanya dengan menyantuni anak yatim saja, melainkan ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan. Selanjutnya yaitu amalan-amalan yang dianjurkan pada tanggal 10 suro atau 10 Muharram. Yang pertama yaitu puasa Asyura yang tertera pada hadis Nabi, artinya puasa hari Asyura, sungguh aku berharap pada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu bersedekah atau memberi keluasaan kepada keluarga, seperti dengan memberi nafkah lebih dari hari-hari biasanya. Yang ketiga, mengusap kepala anak yatim yang tertera pada hadis Nabi, artinya siapa yang mengusap kepala anak yatim atau menyantuni atau menyayangi pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Hadis ke-212 dari kitab Tambihul Al-Ghafilin. Selanjutnya yang keempat yaitu memotong kuku. Yang kelima, bersilaturahim. Bersilaturahim sejatinya tidak dilakukan pada hari Asyura saja. Namun, bersilaturahim pada hari itu memiliki banyak keistimewaan. Yang keenam yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka seakan-akan mengunjungi seluruh orang sakit dari anak cucu Adam. Yang ketujuh, bercelak. Kesunahan bercelak pada hari Asyura, salah satu manfaatnya akan dijauhkan dari penyakit mata. Yang ke-8, memotong kuku. Yang ke-9, berziarah kepada ulama. Dan yang terakhir yaitu mendirikan dan memperbanyak sholat sunnah. Dalam jurnal ini, peneliti membahas salah satu dari keutamaan 10 suro yang telah dilaksanakan di Desa Krapyak, yaitu keutamaan mengusap kepala anak yatim dan mengasihi serta memberi santunan. Menurut masyarakat Desa Krapyak, tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dulu turun-temurun dari sesepuh dengan tujuan semata-mata hanya karena Allah SWT, dengan harapan mendapatkan pahala atas apa yang telah diperbuat di dunia. Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di dunia agar kelak mendapat balasan surga di kemudian hari. Jadi, dalam jurnal ini peneliti hanya membahas salah satu dari beberapa keutamaan yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan menjalankan sunnahnya, yaitu keutamaan mengusap kepala anak yatim dan mengasihinya serta memberi santunan.
Nah, acara ini itu udah dilaksanakan sejak dulu turun-temurun dari sesepuh dengan tujuan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Kakak Indah atas penjelasannya. Selanjutnya, pada tanggal 10 Muharram, banyak orang yang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Wajar saja apabila bulan tersebut disebut sebagai Idul Yatama atau lebih dikenal Hari Raya Anak Yatim karena kesakralannya. Istilah Idul Yatama atau Hari Anak Yatim sebenarnya hanyalah ungkapan kegembiraan bagi anak-anak yatim. Karena pada saat itu banyak orang yang memberikan perhatian dan santunan kepada mereka. Momentum 10 Muharram atau 10 Suro ini dijadikan sebagai Idul Yatama berdasarkan anjuran untuk menyantuni anak-anak yatim pada hari tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak-anak yatim. Dan beliau juga lebih menyayangi lagi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, di mana tanggal tersebut beliau menjamu dan bersedekah bukan hanya kepada anak yatim, tetapi juga keluarganya. Penjelasan tentang kemuliaan bulan Muharram ini ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat pada bulan Muharram tahun 1317 Hijriah. Kemudian dalam kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat dan pahala 10.000 pahala syuhada. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Nah, keren banget kan teman-teman berdasarkan hadisnya. Lanjut ya, kita ke materi selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang apa sih kaitannya santunan 10 syuro dengan self-esteem atau harga diri kita. Kita bahas bareng-bareng ya. Dalam kaitan indigenous psychology, self-esteem atau harga diri dengan santunan sedekah itu sangat berkaitan. Karena harga diri dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu rendah dan juga tinggi. Harga diri yang rendah cenderung memiliki sifat yang menyalahkan diri sendiri daripada berempati kepada orang lain. Sedangkan orang yang memiliki harga diri yang tinggi memiliki sifat yang cenderung prososial atau lebih melakukan kebaikan atau kesejahteraan kepada orang lain dan juga suka menolong orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem menurut Abraham Maslow dalam buku Neneng Nurjannah tahun 2010 itu dijelaskan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam pencapaian aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk penghargaan, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Neneng Nurjannah itu membagi faktor yang mempengaruhi self-esteem secara umum, yaitu faktor internal Maslow. Nah, faktor internal Maslow ini menerangkan bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi self-esteem meliputi kebutuhan yang akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan juga kebebasan. Di samping itu, terdapat juga penghargaan, penerimaan, pengertian, dan cara memperlakukan diri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya meliputi lingkungan di mana individu berada, antara lain keluarga, teman bermain, teman sebaya, dan juga bisa guru. Nah, sementara menurut George Herbert Mead, masih dalam buku Neneng Nurjannah juga, itu menyebutkan bahwa orang-orang terdekat merupakan pengaruh yang besar terhadap self-esteem individu. Herbert itu menjelaskan hal ini itu disebut dengan istilah significant others. Sedangkan Richard Dewey dan W.J. Humber masih dalam buku Neneng Nurjannah itu menamainya itu dengan sebutan effective others. Self-esteem itu berasal dari faktor internal dan juga eksternal. Namun, keputusan untuk melakukan suatu tindakan tetap berada pada individu tersebut. Karena bagaimanapun,
Individu merupakan pemeran utama dan juga peserta aktif dalam kehidupannya. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang apa sih itu tradisi santunan 10 syuro dan bagaimana alasannya kenapa. Lalu ada juga kaitannya dengan indigenous psikologi, bahas self esteem dan harga diri. Nah, tibalah kita di penghujung video. Terima kasih sekali atas perhatiannya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini karena kalau misalkan tanpa dukungan kalian, kita itu nggak semangat banget buat ngerjain video ini gitu loh. Baik ya, saya mewakili Nur Indah Rizky juga. Saya Nisrina Rona Maulida. Kami berdua mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye-bye.